Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait materi sesuai arahan dari mata kuliah Sistem PLC Programmable Logic Controllers sesuai dengan arahan yang pertama, yaitu untuk menentukan kelompok dengan personil maksimal 3 orang. Kami di sini telah menemukan anggota kelompok dengan yang pertama saya sendiri, Osama dengan NPM 19304044, dan yang kedua Anwar Sadat dengan NPM 19304026, dan yang terakhir Rifat Fadila dengan NPM 19304065. Sesuai dengan arahan selanjutnya, yaitu kami diminta untuk membuat presentasi yang membahas tentang ada 3 pilihan materi. Yang pertama yaitu metode Ziegler-Nichols, metode osilasi. Yang kedua, metode Ziegler-Nichols, metode kurva reaksi. Dan yang ketiga, metode quarter decay. Sesuai dengan arahan tersebut, kami diminta untuk memilih salah satu di antara ketiga metode tersebut untuk melakukan presentasi. Setelah melakukan pemilihan, kami sepakat bertiga memilih untuk menjelaskan metode Ziegler-Nichols atau metode kurva reaksi. Langsung saja untuk pendahuluan. Keberadaan controller dalam sebuah sistem kontrol mempunyai kontribusi yang besar terhadap perilaku sistem. Pada prinsipnya, hal itu disebabkan oleh tidak dapat diubahnya komponen penyusun sistem tersebut. Artinya, karakteristik plan harus diterima sebagaimana adanya, sehingga perubahan perilaku sistem hanya dapat dilakukan melalui penambahan suatu subsistem, yaitu controller. Salah satu tugas komponen controller adalah mereduksi sinyal kesalahan, yaitu perbedaan antara sinyal setting dan sinyal aktual. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem kontrol adalah mendapatkan sinyal aktual senantiasa yang diinginkan sama dengan sinyal setting. Semakin cepat reaksi sistem mengikuti sinyal aktual dan semakin kecil kesalahan yang terjadi, maka semakin baiklah kinerja sistem kontrol yang diterapkan. Apabila perbedaan antara nilai setting dengan nilai keluaran relatif besar, maka controller yang baik seharusnya mampu mengamati perbedaan ini untuk segera menghasilkan sinyal keluaran untuk mempengaruhi plan. Dengan demikian, sistem secara cepat mengubah keluaran plan sampai diperoleh selisih antara setting dengan besaran yang diatur sekecil mungkin. Pendapat ini dikemukakan oleh Rusli pada tahun 1997. Untuk penjelasan selanjutnya, karena di sini diminta untuk menjelaskan secara 3 orang bergantian, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang yakni Rifat Fadila dengan NPM 19304065, dan yang terakhir dan akan langsung ditutup oleh rekan saya yakni Anwar Sadat dengan NPM 19304026. Sekian presentasi dari sini, lanjut ke rekan saya selanjutnya. Saya akan menampilkan slide yang telah dibacakan bersama. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang controller P. Pada setiap kekurangan atau kelebihan dari masing-masing controller P, I, dan D dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya secara paralel. Elemen-elemen controller P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghasilkan offset dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Seperti pada gambar berikut, menunjukkan blok diagram kontrol P. Dan gambar yang sebelah kanan tentang keluaran kontrol P yang merupakan jumlahan dari keluaran kontrol proporsional. Hubungan dalam fungsi waktu antar sinyal keluaran dengan masukan untuk controller P seperti gambar berikut. Karakter controller P sangat dipengaruhi oleh kontribusi besar dari ketiga parameter, yaitu P, I, dan D. Penyetelan konstan Kp, Ti, dan Td akan mengakibatkan penonjolan sifat dari masing-masing elemen.
satu atau dua dari ketiga konstan tersebut dapat disetel lebih menonjol dibanding yang lainnya. Maka konstan yang menonjol itulah akan memberikan suatu kontribusi pengaruh pada respon sistem secara keseluruhan. Slide berikutnya mengenai penalaan parameter controller bit atau proportional integral differential. Pengenalan parameter controller bit selalu didasari atas tinjauan terhadap karakteristik yang diatur. Dengan demikian, betapapun rumitnya suatu planet, perilaku planet tersebut harus diketahui terlebih dahulu sebelum penamaan parameter bit itu dilakukan. Metode ini didasarkan pada reaksi Planck yang dikenai suatu perubahan. Dengan menggunakan metode itu, model matematik perilaku Planck tidak diperlakukan lagi. Karena dengan menggunakan data yang berupa kurva keluarga, penalaan controller bit telah dapat dilakukan. Pengenalan ini bertujuan untuk mendapatkan kinerja sistem sesuai spesifikasi perancangan. Maka Ogata menyatakan hal itu sebagai alat controller. Dua metode pendekatan eksperimen adalah Ziegler-Nichols dan metode quarter decay. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Anwar Sadani. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Ziegler-Nichols. Metode ini pertama kali ditemukan pada tahun 1942, yang mana memiliki dua cara. Yang pertama metode osilasi dan yang kedua kurva reaksi. Kedua metode ini ditujukan untuk menghasilkan respon sistem dengan lonjakan maksimum sebesar 25%. Bisa dilihat pada gambar. Oke, yang pertama metode kurva reaksi. Metode ini didasarkan terhadap reaksi sistem untaian terbuka. Plane sebagai untaian terbuka dikenai sinyal fungsi tangga satuan. Kalau plane minimal tidak mengandung unsur integrator ataupun pole-pole kompleks. Reaksi sistem akan berbentuk S. Ya, contohnya gambar di bawah menunjukkan kurva berbentuk S tersebut. Kelemahan metode ini terletak pada ketidakmampuannya untuk plane integrator maupun plane yang memiliki pole kompleks. Nah, ini pola yang membentuk huruf S. Nah, ini kurva respon yang berbentuk S juga. Selanjutnya metode kurva reaksi. Kurva berbentuk S mempunyai dua konstanta, waktu mati dead time-nya L dan waktu tundanya T. Nah, dari gambar di bawah terlihat bahwa kurva reaksi berubah naik setelah waktu L, sedangkan waktu tunda menggambarkan perubahan kurva setelah mencapai 66% dari keadaan mantapnya. Pada kurva dibuat suatu garis yang bersinggungan dengan garis kurva. Garis itu akan memotong dengan sumbu absis dan garis maksimum. Perpotongan garis singgung dengan sumbu absis merupakan ukuran waktu mati, dan perpotongan dengan garis maksimum merupakan waktu tunda yang diukur dari titik waktu L. Penalaan parameter PID didasarkan perolehan kedua konstanta itu. Ziegler dan Nichols merupakan eksperimen dan menyarankan parameter penyetelan nilai Kp, TI, dan TD-nya dengan didasarkan pada kedua parameter tersebut. Ini contohnya tabel rumusan penalaan parameter PID berdasarkan cara kurva reaksi.
ini yang selanjutnya perbedaan dua metode pendekatan eksperimen Ziegler-Nichols dan metode quarter decay. Yang pertama, metode pendekatan eksperimen adalah Ziegler-Nichols. Yang pertama kayak yang tadi saya jelaskan, metode akselerasi. Yang kedua, metode bervariasi. Sedangkan dari metode quarter decay, karena tidak semua proses dapat mentolerir keadaan osilasi dengan amplitude tetap, Cohen pun berupaya memperbaiki metode asilasi dengan menggunakan metode quarter amplitude decay. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode quarter decay ini adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki kekurangan dari metode asilasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.